video kali ini kita akan membahas mengenai teori strukturalisme. Strukturalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu strukturalis yang artinya membangun. Struktura berarti bentuk bangunan. Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura, bahasa Latin yang berarti bentuk atau bangunan. Struktur sendiri adalah bangunan teoritis atau abstrak yang terbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoritis atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain. Strukturalisme juga beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik, berkaitan dengan maksud, keinginan maupun tujuan manusia. Menurut Joseph, teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara bagian dari unsur teks tersebut. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan teori strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Dalam perkembangannya, terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya, strukturalisme Prancis yang mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu, diungkap kode-kode retorika, psikoanalitis, dan sosiokultural. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam teori strukturalisme sendiri, dapat dibagi menjadi 3 jenis. Jenis strukturalisme yang pertama yaitu strukturalisme formalis. Istilah formalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Kemudian, jenis strukturalisme yang kedua yaitu strukturalisme dinamik. Strukturalisme dinamik menekankan bahwa dalam sebuah karya sastra tidak hanya terdapat unsur-unsur intrinsik saja, tetapi juga terdapat unsur-unsur ekstrinsik pembangun karya sastra tersebut. Jenis strukturalisme yang terakhir yaitu strukturalisme genetik. Secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur karya sastra dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya sastra tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep-konsep teori strukturalisme. Menurut Zulfahur, strukturalisme mempunyai konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, memberi penilaian terhadap keharmonisan semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur dengan menjalin hubungan antara komponen tersebut sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna dan bernilai estetik. Kemudian, konsep yang kedua yaitu memberikan penilaian terhadap hubungan harmonis antara isi dan bentuk, karena jalinan isi dan bentuk merupakan hal yang sama penting dalam menentukan mutu sebuah karya sastra. Kemudian, kita akan masuk pada topik bahasan utama kita, yaitu analisis teori strukturalisme dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Sajak puisi Cintaku Jauh di Pulau menggambarkan usaha si aku yang akan mencapai cita-cita yang diidam-idamkannya, yang dikasihinya sebagai gadis manis atau pacarnya yang berada di sebuah pulau yang sangat jauh. Dalam sajak ini, ada koherensi atau pertautan yang erat antara unsur-unsurnya, satuan-satuan bermaknanya. Ada kesatuan imaji-imaji percintaan, ini ditandai dengan adanya kata cintaku, gadis manis, si pacar, dan oleh-oleh. Sesuai dengan itu, susunannya sangat romantik, yaitu laut terang, perahu melancar, bulan memencar, dan kata kerja berpelukan. Sedangkan dalam pemilihan kata dan bunyi, memiliki keterkaitan yang sangat kuat makna. Terdapat aliterasi yang runtut, yaitu kata melancar, memancar, si pacar, serta ulangan bunyi dalam melancar, bulan, leher, oleh-oleh, kukalungkan. Semua itu memberi intensitas, arti atau makna romantis, menyenangkan, berjalan, dengan tanpa halangan dalam bait kedua. Dalam puisi tersebut, terjadi ketragisan oleh pertentangan antara keadaan yang baik dengan kecemasan atas kegagalan, antara lainnya usaha dan panggilan maut, serta antara usaha yang menguras tenaga bertahun-tahun dengan peralatan yang menjadi habis atau perahu merapuh
dan maut yang menjemput sebelum berhasil. Semua itu dipaparkan dengan paradoks dan antitesis antara baris ke-1, kedua, dengan baris ketiga dan keempat dalam tiap-tiap bait. Hubungan antara bait yang satu dengan lainnya sangat kompak, menjalin struktur yang bermakna. Bait pertama memberi gambaran bahwa cita-cita itu begitu menariknya, dikiaskan dengan gambaran garis manis, namun masih belum menjadi kenyataan. Dikiaskan dengan berada di sebuah pulau yang jauh. Bait kedua menggambarkan usaha si aku dengan naik perahu di laut yang terang dan bulan yang terang penuh romantik. Namun si aku merasa tak akan bisa mencapai cita-cita yang menggairahkan itu. Hal ini diperjelas dalam bait ketiga yang menggambarkan bahwa segala jalan sudah lurus lancar, namun terasa maut memanggil. Ini diperkuat lagi dengan bait keempat yang menggambarkan kegagalan si aku yang terasa pasti tidak dapat mencapai gadisnya yang diidam-idamkannya, karena maut telah menjemput lebih dulu. Bait kelima menggambarkan keputusan si aku yang cita-citanya terbengkalai dan menjadi sia-sia saja. Dengan keeratan hubungan antara bait-baitnya itu, ketragisan hidup si aku begitu jelas dan mengerikan. Tiap-tiap bait hanya bermakna dalam hubungannya dengan yang lain dan keseluruhannya. Tidak ada bait satupun yang dapat dihilangkan atau dibalikkan, semua menyatakan bahwa sajak tersebut koherensinya sangat erat.